Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Saya Diah Ikasari dari SDN 1 Genteng CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi dengan fasilitator Bapak Supriyono dari Blitar dan pengajar praktik Ibu Niken Dwi Arfianti dari SDN Negeri 10 Karangharjo. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif serta berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Visi guru penggerak yang telah saya susun adalah terwujudnya pendidikan menuntun generasi yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan berprestasi unggul berlandaskan iptek serta peduli terhadap lingkungan. Adapun komponen dari visi yang telah saya buat adalah pendidikan menuntun generasi yang berbudi pekerti luhur, menerapkan pendidikan menuntun untuk peserta didik sebagai generasi yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global. Berprestasi unggul berlandaskan iptek, mengandung makna profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis untuk mencapai kompetensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan kemajuan iptek dalam prosesnya. Dan peduli terhadap lingkungan, mengandung makna peduli terhadap lingkungan alam dan masyarakat, mengutamakan sikap gotong royong dan kerjasama untuk melestarikan alam serta menjaga persatuan dan kesatuan. Setelah menyusun visi guru penggerak, maka ke tahap prakarsa perubahan berdasarkan model ATAP. ATAP merupakan singkatan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset yang dimiliki dalam tahap ini adalah 1. Peserta didik yang memiliki kompetensi atau bakat dan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi. 2. Guru memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sekolah memiliki fasilitas untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Tantangan dalam tahap prakarsa perubahan adalah 1. Peserta didik masih perlu tuntunan dalam pemanfaatan teknologi agar terhindar dari pengaruh negatif. 2. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar menyenangkan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 3. Optimalisasi penggunaan fasilitas pembelajaran. Aksi 1. Mengadakan sosialisasi mengenai dampak positif dan negatif teknologi serta memberi tauladan baik dalam memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dengan pembiasaan yang baik. 2. Menerapkan strategi dan model pembelajaran berbasis iptek yang menyenangkan. 3. Mengoptimalisasi penggunaan fasilitas sekolah. Dan pembelajaran menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membangkitkan motivasi belajar, dan menumbuhkan daya kreativitas peserta didik dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga terwujudlah prakarsa perubahan
yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan berprestasi unggul. Untuk mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat, maka dengan menggunakan model inquiry apresiatif Bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama atau define. Kemudian A. Ambil pelajaran atau discover. G. Gali mimpi atau dream. Jabarkan rencana atau desain. Dan atur eksekusi atau deliver. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Dengan pertanyaan, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik dengan berlandaskan iptek. Aksi atau tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi praktik baik cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berlandaskan iptek. Ketiga, membangun komunitas praktisi. Keempat, mencari tahu karakter peserta didik dan menggali potensi mereka melalui asesmen diagnostik. Dan yang kelima adalah berdiskusi dengan peserta didik tentang suasana belajar yang bagaimana yang diinginkan dan membuat kesepakatan kelas. Tahap berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover dengan pertanyaan 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu menerapkannya dalam proses pembelajaran? Yang kedua, apa saja teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara memilih teknologi yang tepat untuk menciptakan suasana belajar menyenangkan sehingga dapat mewujudkan generasi cerdas dan berprestasi? Aksi atau tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mencari referensi tokoh guru yang ahli dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi tentang pembelajaran berbasis iptek, mencari tahu tentang media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis iptek baik secara daring maupun luring. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dan saling berbagi dalam komunitas praktisi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran efektif yang berlandaskan iptek. Selanjutnya adalah tahap gali mimpi atau dream. Dengan pertanyaan, apakah pembelajaran berbasis iptek dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi unggul? Yang kedua, bagaimana agar semua guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis iptek? Yang ketiga, apa harapan yang ingin dicapai dalam penerapan pembelajaran berbasis iptek? Aksi atau tindakan yang dapat dilakukan adalah 1. Menyusun lembar observasi dan melakukan refleksi setelah proses pembelajaran. Yang kedua, mengadakan diskusi dalam komunitas praktisi dan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan ahlinya. Dan yang ketiga, menyusun visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah yang berlandaskan iptek. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Dengan pertanyaan 1. Apa langkah pertama yang dilakukan untuk membiasakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis iptek? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran menyenangkan berbasis iptek dapat dilakukan secara konsisten? Dan yang ketiga adalah apa saja kriteria kesuksesan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan berbasis iptek dalam rangka mewujudkan generasi cerdas dan berprestasi. Adapun aksi atau tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang menyenangkan berbasis iptek dengan tepat. Yang kedua, bekerja sama dengan teman sejawat untuk senantiasa saling mengingatkan dan melakukan pembelajaran menyenangkan berbasis iptek dengan konsisten. Dan yang ketiga adalah kriteria kesuksesan
adalah ketika semua elemen dalam sekolah sudah mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis iptek hingga tercapainya tujuan pembelajaran serta prestasi siswa meningkat. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Dengan pertanyaan 1, siapa yang bisa memantau atau mengarahkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis iptek agar terlaksana secara konsisten? Adapun pada pertanyaan ini jawabannya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah yang akan membantu memantau dan mengarahkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis iptek. Pertanyaan kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis iptek demi terwujudnya generasi cerdas dan berprestasi? Dengan tindakan atau aksi menyusun SOP atau SOP, mendesain pembelajaran inovatif berbasis iptek, mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, melakukan refleksi, monitoring dan evaluasi, serta melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah apa rencana tindak lanjut yang dilakukan. Adapun mengembangkan tindak lanjut dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat maupun komunitas praktisi sehingga akan terjadi suatu perbaikan untuk kedepannya kembali. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual yang telah saya persembahkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.